Metode pemurnian ini saya memakai 4 tahap ya. Yang pertama, perkawinan antara dua individu yang tidak memiliki hubungan darah atau istilahnya crossbreed. Yang keduanya, perkawinan metode pemurnian 4 tahap perkawinan silang. Caranya seperti ini ya. Perkawinan antara dua individu yang tidak memiliki hubungan darah. Artinya ini bibit kita nanti cari di peternak lain yang jantan coklat dominan seperti ini ya, baru kita silangkan. Untuk proses perkawinan yang warna hitam sama ya metodenya. Yang pertama, perkawinan beda darah, artinya betina hitam dikalikan dengan jantan hitam yang dominan seperti ini, tapi harus beda darah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak puyuh pemula. Berjumpa lagi dengan Sajong channelnya peternak puyuh pemula. Konten kali ini akan membahas cara membuat indukan puyuh petelur parent stock. Untuk membuat indukan puyuh petelur dengan kualitas yang tidak diragukan lagi, produktivitas yang tinggi, tahan dari berbagai cuaca dan penyakit, tentunya sangat diidam-idamkan bagi semua para peternak burung puyuh. Untuk membuat indukan puyuh petelur dengan kualitas yang sangat baik, tidak diragukan lagi kualitasnya, memang butuh waktu yang sangat panjang dan butuh kesabaran yang tinggi. Akan tetapi hasilnya amat sangat memuaskan. Untuk menghasilkan indukan burung puyuh parent stock atau indukan yang sangat baik kualitasnya, salah satunya dengan metode pemurnian gen. Apa itu metode pemurnian gen? Sebelum lanjut, jangan lupa tinggalkan jejak kalian ya jika kalian sudah berkunjung ke channel ini, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar ketika upload video terbaru tidak ketinggalan. Dan bagi yang baru berkunjung, silahkan lihat-lihat video apa saja yang sudah dibahas. Siapa tahu ada beberapa video yang sedang dicari informasinya. Dan jangan di skip-skip ya, karena banyak poin-poin penting dalam pembahasan kali ini, agar tidak gagal paham tentang metode pemurnian gen ini. Oke sahabat, kita lanjut. Apa itu pemurnian? Pemurnian adalah penyeragaman gen, sifat, dan karakteristiknya. Banyak sekali sifat-sifatnya, salah satunya sifat kuantitatif atau yang biasa disebut dapat diukur, seperti produksi bagus, telurnya seragam besar dan berbobot, konsumsi pakan irit, tahan terhadap berbagai cuaca dan penyakit. Nah, itulah sifat kuantitatif atau yang dapat diukur. Dan masih banyak lagi sifat-sifat lainnya. Jadi tujuan utama pemurnian ini menyeragamkan gen ataupun karakteristiknya yang bersifat kuantitatif atau dapat diukur, sehingga diharapkan mendapat indukan yang berkualitas tinggi yang akan menurunkan sifat-sifat terbaiknya ke generasi berikutnya. Seperti yang tadi yang sudah dijelaskan, produksinya bagus, ukurannya telurnya seragam, bobot telur merata, konsumsi pakan irit, tahan terhadap penyakit dan cuaca. Paham kan untuk hal ini apa tujuan dan maksud dari pemurnian ini? Jadi jangan heran juga jika puyuh kalian beragam sifat.
sifat seperti angka kematian yang tinggi, mudah terserang penyakit, ukuran telur tidak seragam, berarti sifat kuantitatifnya rendah atau tidak ditularkan sifat-sifat terbaik dari indukan sebelumnya. Tidak sedikit di luar sana peternak nakal yang hanya mengejar keuntungan lebih dengan cara menjual burung puyuh yang tidak berkualitas, yang parameternya hanya ACS saja. Yang penting sudah bisa beda warna ya sudah. Membuat ACS itu mudah jika hanya ingin membedakan dari warna bulunya saja. Hitam itu jantan dan coklat itu betina. Nanti akan saya buatkan video cara pembuatan indukannya seperti apa ACS ini. ACS atau auto color sexing, metode ini hanya sekedar tambal sulam saja untuk di kandang pribadi. Begitu sebetulnya, tidak baik untuk dijual secara massal. Sebelum proses pemurnian, tahapan awal kita harus recording atau pencatatan puyuh yang mana yang akan kita murnikan. Fed intake-nya pun harus tetap di recording. Jika tidak paham proses recording atau pencatatan ini seperti apa, contoh sederhananya begini ya, supaya mudah dimengerti. Mau punya anak, anaknya itu pengen yang berkulit putih dan berhidung mancung, tinggi misalnya. Masa ibu bapaknya dari orang negro? Mungkin iya hidungnya mancung, tapi kulitnya mayoritas gelap. Setidaknya kalau ingin anaknya berkulit putih, berhidung mancung, ataupun tinggi, ya carilah ibunya dari keturunan Arab atau orang-orang Timur Tengah. Sederhananya seperti itu ya. Paham kan maksudnya recording ini? Agar kita nantinya bisa menentukan ke arah mana pemurnian ini dan apa yang akan kita murnikan. Ingat, ini harus sangat jeli dan teliti. Selain proses recording, proses penyeleksian burung puyuh ini pun sangat perlu dilakukan, karena dari proses ini nantinya kita paham dan mengerti karakteristik mana yang akan kita seragamkan atau kita murnikan. Jangan asal comot puyuh saja ya. Setelah proses recording atau pencatatan dan penyeleksian ini selesai, barulah ke tahapan pemurnian. Metode pemurnian ini saya memakai 4 tahap ya. Yang pertama, perkawinan antara dua individu yang tidak memiliki hubungan darah atau istilahnya crossbreed. Yang keduanya, perkawinan antara dua individu yang memiliki hubungan darah sangat dekat, bahasa istilahnya inbred. Yang ketiga, perkawinan antara dua individu yang memiliki hubungan darah yang tidak terlalu jauh, line breed. Yang keempatnya, kembali ke yang satu ya, perkawinan antara dua individu yang tidak memiliki hubungan darah, crossbreed lagi. Jadi metode pemurnian ini saya memakai 4 tahapan perkawinan. Metode perkawinan 4 tahap dengan cara disilang atau dikawin silangkan sebanyak 4 kali. Ini betina yang sudah kita seleksi ya, sebanyak 4 kali. Ini betina yang sudah kita seleksi ya. Yang pertama itu perkawinan antara dua individu yang tidak memiliki hubungan darah.
Artinya ini bibit kita, nanti cari di peternak lain yang jantan coklat dominan seperti ini ya, baru kita silangkan. Nah ini tahap awal. Tahap awalnya perkawinan yang beda darah. Setelah ini dikawinkan, nantikan ada anakannya. Setelah disilangkan antara ibu dan bapak ini, akan muncullah anak-anaknya itu betina coklat, jantan coklat, betina hitam, dan jantan hitam. Kita ambil saja betina coklatnya, jika ada kaki pengkor atau apapun, pilih yang bagus-bagusnya saja ya. Kita ambil betina coklat, lakukan metode yang kedua, perkawinan yang memiliki hubungan darah sangat dekat. Artinya anak yang ini kita ambil yang coklat, kita kawinkan dengan bapaknya. Paham kan? Nah, anggap saja ini anakan dari ini ya. Ibunya dikawinkan dengan bapaknya, timbullah anakannya. Nah, anakan ini kita ambil yang betina coklat saja, lalu kita kawinkan dengan bapaknya. Dengan bapaknya yang ini ya, kita kawinkan. Nah, ini yang kedua ya, perkawinan yang memiliki hubungan darah dekat. Artinya kita kawinkan antara anak dengan bapaknya. Kemudian nanti dia akan beranak lagi, maksudnya akan menetaskan, timbullah anak betina coklat, jantan coklat, betina hitam, dan jantan hitam. Jika ada jantan ataupun betina yang cacat, pisahkan saja, ambil betina yang bagus-bagusnya. Nanti baru ke tahapan yang ketiga. Tahap yang ketiga, perkawinan yang memiliki hubungan darah yang tidak terlalu jauh. Artinya dari anak kali bapak ini akan ketemu lagi anak. Nah, anaknya ini kita ambil yang betina coklatnya saja. Nah, setelah anak yang betina coklat ini kita ambil, kita kawinkan lagi dengan coklat yang pertama. Tapi yang pertama ini kita ambil jantannya ya, jantan coklat yang pertama. Nanti dia barulah keluar anakan jantan coklat murni dan betina coklat murni. Nah, yang betina ini kita jadikan petelur saja. Nah, untuk yang jantan coklat kita pisahkan untuk proses yang lainnya, untuk proses perkawinan yang warna hitam ya. Ini metode yang warna coklat. Nanti kan kita gabungkan dengan yang warna hitam. Untuk prosesnya sama ya, seperti ini. Untuk proses perkawinan yang warna hitam sama ya metodenya. Yang pertama, perkawinan beda darah. Artinya betina hitam dikalikan dengan jantan hitam yang dominan seperti ini, tapi harus beda darah ya. Misalnya ini kita ambil dari peternak lain, yang ini betina hitam yang sudah kita seleksi tadi ya. Caranya sama, perkawinan beda darah, betina hitam dikalikan dengan jantan hitam. Nanti akan keluarlah anak betina hitam, jantan hitam, betina coklat, dan jantan coklat. Kita ambil lagi untuk proses perkawinan yang kedua. Kita ambil betina hitamnya saja ya. Kalau misalnya ada yang cacat atau pengkor atau sejenisnya, tidak apa-apa, kita ambil yang bagus-bagusnya saja untuk tahap yang kedua. Untuk tahapan yang kedua, perkawinan yang memiliki hubungan darah sangat dekat. Artinya kita ambil betina, anakan betina hitam ini kita kawinkan dengan bapaknya yang ini. Nah, kita kawinkan lagi anakannya ini, kita kawinkan dengan bapaknya ini.
Oke, paham kan? Setelah proses perkawinan antara anak dan bapak ini, nanti kan ketemu anak betina hitam, jantan hitam, betina coklat, dan jantan coklat. Baru kita kawinkan dengan yang ketiga kalinya, perkawinan yang memiliki hubungan darah tidak terlalu jauh. Artinya kita ambil betina hitam dari yang perkawinan kedua ini. Untuk proses yang ketiga, kita kawinkan dengan anakan yang pertama ini, tapi kita ambil jantan hitamnya ya, kita ambil jantan hitamnya. Kemudian kita kawinkan antara betina hitam yang dua ini, kita kawinkan dengan anakan yang paling pertama tadi ya, jantan coklat, jantan hitam maksudnya. Nanti keluarlah anakan betina hitam dan jantan hitam murni. Nanti setelah ini betina hitam ini akan kita silangkan lagi untuk proses yang keempat. Oke, paham kan? Untuk proses yang keempat ini atau yang terakhir ini tinggal kita silangkan saja hasil akhir dari yang tiga dari antara dua warna ini ya. Yang ini kita ambil betina hitamnya untuk yang perkawinan hitam semua, dan yang coklat kita ambil jantan coklatnya. Untuk yang tadi ya, ini kan yang warna coklat, yang ini yang warna hitam. Nanti kita silangkan antara betina hitam ini, kita silangkan dengan jantan coklat. Dan itu anaknya sudah pasti ACS, dan tentunya indukannya pun sudah sangat bagus. Selain dari anakan yang sudah pasti ACS dan berkualitas, indukan puyuh parent stock ini diharapkan sifatnya sudah kuantitatif kepada generasi berikutnya karena sudah melalui proses pemurnian yang panjang. Sifat-sifat kuantitatif yang dapat diukur seperti produktivitas tinggi, ukuran telur seragam, besar dan bobotnya, konsumsi pakan irit, tahan terhadap berbagai cuaca, dan tahan terhadap penyakit. Lama ya untuk prosesnya? Ya, memang sangat lama. Di awal sudah dijelaskan. Memang prosesnya lama dan butuh ketelitian dan kesabaran tinggi. Kuncinya bersabar dan teliti saat proses recording atau pencatatan. Hasil recordingmu menentukan masa depan puyuhmu. Jika proses recording tidak jeli dan teliti, justru bukan puyuh berkualitas yang didapat. Oke, sahabat peternak puyuh pemula, bagi yang merasa bingung bisa ditanyakan di komentar ya. Dan jangan lupa dukung selalu Sajung channelnya Peternak Puyuh Pemula dengan cara like, share, komen, dan subscribe agar selalu semangat dalam membuat konten perpuyuhan. Sahabat peternak puyuh pemula, kita akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.